Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya ya, Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahas tentang tarif pajak yang sangat murah untuk teman-teman yang punya penghasilan sampai dengan 60 juta setahun. Setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang sekarang ya masih bingung tentang perpajakan ya, karena ternyata banyak sekali subscriber ya atau follower yang sering tanya tentang perpajakan yang mendasar ya. Anyway, ke depan guys saya akan siapkan teman-teman untuk satu pelatihan ya yang komprehensif, karena banyak juga yang request ya kemarin ya terkait dengan Pak, tolong dibuatkan dong Pak pelatihan yang komprehensif. Anyway, saya supaya saya belajar untuk ngasihkan teman-teman saya coba untuk mempelajarin atau memberikan pembelajaran di YouTube maksudnya gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin karena YouTube kan terlalu lompat-lompat videonya ya. Jadi teman-teman ada yang DM minta untuk dibuatkan yang satu pembelajaran yang komprehensif. Nah, ini saya akan coba teman-teman buatkan satu e-course ya. Saya akan coba launching mungkin di Maret nanti ya. Teman-teman nanti boleh lihat di deskripsi ya, kolom di deskripsi nanti kita akan update linknya di sana untuk Anda teman-teman bisa belajar ya terkait dengan pembelajaran dasar untuk pajak. Minimal Anda sebagai pengusaha itu nggak sampai bingung ya, nggak sampai bingung tentang perpajakan dari nol sampai bisa itu sampai ngerti tata caranya, itu kita akan buatkan, saya akan buatkan ya. Nah, kali ini saya akan juga kasihkan satu topik yang tentang Anda punya penghasilan ya, karena ini baru banget ya peraturannya, jadi peraturan termasuk peraturan baru bahwa Anda yang punya penghasilan bersih ya sampai dengan 60 juta setahun, ternyata pajaknya sekarang jadi 5% guys. Nah, ini satu hal yang menarik buat teman-teman yang punya penghasilan yang mungkin tidak terlalu besar ya. Kalau Anda misalnya punya penghasilan seratusan juta ya itu udah Anda kena pajak yang mahal lah ya. Tapi buat teman-teman yang sekarang, Pak saya takut Pak bayar pajak Pak karena pajaknya besar gitu ya, karena mungkin saya ini Pak nanti kena pajak besar saya tidak bisa untung. Nah, ini kan baik juga teman-teman yang DM seperti itu di Instagram ataupun di komentar ya. Nah, sekarang yang perlu teman-teman ketahui, saya jelaskan dulu nih ya gimana sih cara perhitungan perpajakan ya. Nah, untuk cara perhitungan perpajakan guys, anyway itu ada dua cara. Kalau ini saya ngomong Anda sebagai pengusaha pribadi lah ya, jadi saya jelaskan yang sebagai pengusaha pribadi bahwa ada dua cara untuk Anda memilih tarif pajak yang bisa Anda pakai ya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan tarif namanya UMKM. Oke, dimana UMKM ini kalau misalnya Anda punya penghasilan atau omset setahunnya tidak lebih daripada 4,8 miliar per tahun ya, sampai saat ini masih seperti itu. Entah kalau berubah ya saya belum tahu, tapi saya berubah saya akan update ke Anda ya. Yang pertama 4,8 miliar per tahun maksimal ya. Dan ini omset ya, teman-teman sering tanya, Pak ini omset atau profit? Ini omset ya, ini omset. Jadi teman-teman ini omset ya. Nah, kalau seandainya yang kedua adalah terkait dengan Anda yang memilih. Jadi Anda boleh pakai 0,5% ya. Jadi kalau 4,8 miliar tadi di bawah 4,8 miliar, Anda boleh memilih menggunakan 0,5% daripada omset, itu tarifnya ya. Yang kedua, Anda yang di atas 4,8 miliar ataupun di bawah 4,8 miliar ya, Anda boleh menggunakan tarif yang kedua adalah membayar daripada profit bersih, daripada laba bersih Anda ya. Jadi Anda ada perhitungan dikalikan tarif-tarif tertentu, dan itu tarif progresif. Oke? Nah, sekarang yang saya perlu kasih ke teman-teman pemahaman bahwa yang pertama, kalau misalnya teman-teman itu memiliki omset ya tadi yang di 4,8 miliar ya, tapi ternyata Anda punya untungnya besar ya, maka Anda akan lebih mudah atau Anda akan lebih untung kalau Anda menggunakan tarif yang 0,5% tadi. Misal saja Anda punya omset misalnya 3 miliar setahun, misalnya 3 miliar setahun, dan kalau yang belum saya doakan dapat 3 miliar ya. Yang belum semangat ya, yang sudah 3 miliar ya ini tak jelasin, ini contoh aja sih ya. 3 miliar setahun, let's say Anda punya untung misalnya 20%. Ini ngawur ya, jadi jangan tanya nanti di bawah ada yang komentar, Pak untung 20% dari mana? Banyak guys, 20% ya. Jadi 20% misal saja ya 20%, oke? Atau untung 20%. Nah, 20% ini misal saja Anda dapat 600 juta ya, untungnya 600 juta setahun ya. Nah, kalau misalnya Anda dikalikan tarif yang
0,5%, berarti kan Anda yang dikalikan kan bukan profitnya, yang dikalikan kan omsetnya. Berarti omsetnya 3 miliar, Anda akan dikalikan 0,5%, berarti bayarnya misalnya 15 juta, ya 15 juta. Oke? Nah, ini bisa jadi lebih murah daripada Anda bayar 600 juta, karena 600 juta yang profit ini Anda bayarnya bisa lebih daripada 15 juta. Oke, jadi ini yang perlu Anda pahamin dulu, ya. Tapi yang lain, yang tarif yang kedua ya adalah Anda bayarnya dari profit. Ini khusus untuk Anda yang punya untungnya kecil, ya untungnya kecil ya. Untungnya kecil, Anda baru dikenakan pajak daripada profit, ya, yaitu adalah pajaknya adalah 5%, ya, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Ya, kalau teman-teman sudah pernah tak jelasin juga pernah harusnya cukup tahu ya. Jadi ada tarif 5%, 15%, 25%, dan 30%, terakhir 35%. Ya. Range-nya guys, range penghasilannya adalah 0 sampai 60 juta. Nah, ini yang saya jelaskan teman-teman. Ini peraturan yang terbaru karena dulu 0 sampai 50 juta itu bayarnya adalah 5%. Ya. Tapi yang sekarang 0 sampai 60 juta itu bayarnya 5%. Jadi yang terbaru sampai dengan 60 juta. Jadi buat teman-teman, oh saya punya penghasilan Pak 1 bulan 5 juta Pak. Misal ya, profit bersihnya gitu ya. Anda bisa mendapatkan tarif yang 5%. Oke? Jadi very good ya, very good ya. Terus yang di atasnya, di atas 60 juta sampai 250. Berarti selisihnya saja ya teman-teman, sering yang salah berpikir ya bahwa oh berarti 0 sampai 250 juta dapatnya 15%. Bukan guys. Jadi di atas 60 juta sampai 250 juta selisihnya aja ya adalah 190 juta, itu yang kena 15%. Setelah itu guys, yang di atas 250 juta sampai 500 juta itu kena 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar itu kena 30%. Yang terakhir guys, di atas 35% itu baru kena di atas 5 miliar itu baru kena 35%. Oke, jadi itu tarif perpajakannya. Nah, itu yang terbaru. Teman-teman yang punya penghasilan di atas 60 juta, pajaknya murah banget, cuma 5%. Nah, belum lagi kasih tambah apa lagi? Kalau teman-teman yang bingung ya, kita kasih gambaran lagi. Teman-teman ada namanya PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau Anda punya penghasilan bersih 60 juta, itu Anda bisa jadi bayar pajaknya murah banget. Karena cara ngitung pajaknya guys, dari penghasilan bersih Anda, itu harus dikurangkan dulu dengan namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, sebesar 54 juta per tahun. Ya, untuk teman-teman sebagai pribadi, kalau Anda punya istri, Anda ketambahan 4,5 juta per tahun per orang ya. Anda punya anak, ketambahan lagi 4,5 juta per tahun per anak, dan maksimal 3 anak. Jadi Anda ketambahan dulu, ada namanya pengurang. Ini pemerintah ini bagus banget ya, baik banget. Ada dikurangin dulu. Jadi Anda punya penghasilan 60 juta misalnya setahun, bersih nih ya. Dikurangin dulu sebesar 54 juta setahun. Berarti sisanya berapa? 6 juta. Yang kena pajak ya cuma 6 juta aja dikalikan 5%. Oke? Jadi kalau kita misalnya analogikan nih ya, Anda punya 54 juta setahun untuk PTKP, Anda dapatkan tarif yang tadi ya, batasnya 5% kan 60 juta. Berarti 54 juta ditambahin 60 juta sama dengan 114 juta. Baru Anda kena pajak 5% guys. Ya, jadi cukup very good lah ya. Jadi Anda 54 jutanya gratis, yang 60 jutanya Anda yang bayar pajak 5%. Nah, ini yang perlu Anda pahami terkait dengan cara ngitung ya, cara ngitung tarif perpajakan. Nah, kurang lebih seperti itu supaya teman-teman juga enggak sampai bingung ya, enggak sampai pusing. Ya apa sih Pak cara ngitung pajak saya Pak? Ya apa sih cara saya melaporkan pajak saya ya? Semoga video ini dapat dipahami buat teman-teman terutama yang masih baru terkait dengan perpajakan. Jangan kapok guys, jangan bingung ya. Anyway, saya paham perasaan kalian ya. Ada yang DM juga, Pak sekarang itu saya nggak ada yang ngajarin Pak, saya nggak ada yang paham, nggak mau tanya ke petugas pajak juga takut misalnya kayak gitu ya. Anyway guys, gunakan channel ini untuk Anda belajar ya. Jadi teman-teman, saya akan coba ngajarkan baik yang level yang expert, yang pertanyaan sulit, atau yang pertanyaan gampang-gampang, yang maksudnya yang dasar-dasar, saya akan coba ajarkan teman-teman supaya teman-teman mulai paham ya. Jangan takut, karena
di Indonesia, apalagi kalau Anda WNI, Anda di Indonesia dan Anda bekerja di Indonesia ya, mau tidak mau minimal Anda paham dikit lah, Anda melek dikit soal perpajakan. Jangan takut ya, karena pajak itu nggak nyokot itu apa ya, gigit gitu ya, bahasa Indonesia nya nggak gigit ya. Jadi orang-orang pajak juga baik-baik kok ya, petugas pajak juga baik-baik ya. Kalau teman-teman mau tanya ke petugas pajak juga boleh, tapi kalau takut misalnya masih enggan atau apa ya, karena stigma di lapangan ya, teman-teman juga boleh ya gabung di channel ini. Teman-teman tanya aja di komentar. Kalau mau dapat respon cepat juga boleh DM saya di Instagram ya. Gitu ya guys, yang suka dengan video ini silahkan di like ya, dan di share ke teman-temannya supaya tambah jos videonya, membantu lebih banyak orang ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe ya, biar teman-teman selalu dapat update saya mungkin almost setiap hari saya posting video ya, buat teman-teman supaya tambah melek soal perpajakan, melek soal bisnis ya, karena kita juga ada topik bisnis ya, dan melek soal sistem dan keuangan ya. Sekian guys, thank you, selalu sehat teman-teman, selalu diberkatin, selalu sukses ya, banyak rezeki, selalu happy yang paling penting ya. Bye bye.